warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok J pada mata kuliah Biostatistika Deskriptif dan Inferensial akan membahas tentang uji beda mean lebih dari dua kelompok ANOVA dan Kruskal-Wallis dengan anggota kelompok Angga Praditya, Anissa Ainur Rahmah Mulyana, Najwa Femelia Andini, dan saya sendiri Nur Aziza, Kanovita Arianti, Rifa Audia, Sri Wahyuni, dan juga Yuga Dwi Munawar. Selamat menyaksikan penjelasan dari kelompok kami. Terbelakang dari materi yang akan disampaikan, uji lebih dari dua mean atau yang dikenal sebagai Analysis of Variance atau ANOVA adalah metode statistik yang efektif untuk membandingkan perbedaan rata-rata di antara tiga kelompok atau lebih. ANOVA menghindari masalah inflasi nilai P dan kesalahan analisis yang sering muncul dalam uji T berulang. Sebagai contoh, dalam penelitian berat bayi lahir berdasarkan tingkat pendidikan ibu, ANOVA memungkinkan evaluasi efisien perbedaan rata-rata. Uji Kruskal-Wallis di sisi lain cocok digunakan ketika data bersifat ordinal atau tidak berdistribusi normal. Ini berguna untuk menguji apakah beberapa kelompok sampel independen berasal dari populasi yang berbeda. Uji ini tidak mengharuskan data mengikuti distribusi normal, tapi lebih sesuai untuk data yang diukur setidaknya dalam skala ordinal atau numerik. Rumusan masalahnya yang pertama, apa definisi uji ANOVA? Yang kedua, bagaimana langkah penyelesaian analisis dari one way ANOVA dan two way ANOVA? Yang ketiga, apa definisi Kruskal-Wallis? Yang keempat, bagaimana langkah penyelesaian uji Kruskal-Wallis? Tujuan dari yang pertama, mengetahui definisi uji ANOVA. Yang kedua, dapat memahami langkah dalam menyelesaikan analisis one way ANOVA dan two way ANOVA. Yang ketiga, mengetahui definisi Kruskal-Wallis. Yang keempat, dapat memahami langkah dalam menyelesaikan uji Kruskal-Wallis. Definisi uji ANOVA. ANOVA atau ANOVA adalah istilah yang digunakan secara bergantian dengan analisis varians, yang merupakan terjemahan dari analisis varians sehingga biasa disebut dengan ANOVA. ANOVA merupakan salah satu komponen metode analisis statistik yang termasuk dalam kategori analisis perbandingan lebih dari dua rata-rata. Kriteria data yang dapat diuji dengan menggunakan ANOVA yaitu yang pertama, data nilai variabel faktor harus integer atau data kategori, dan variabel dependen harus data kuantitatif atau interval dan rasio. Yang kedua, data harus saling bebas dari sampel acak dan berdistribusi normal. Yang ketiga, varians dari sampel-sampel tersebut adalah sama atau homogen. Yang keempat, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, masing-masing sampel independen. Dalam beberapa kasus tertentu, uji ANOVA dapat digunakan dalam penelitian eksperimen yang membandingkan antar kelompok. Jika dari hasil uji ANOVA yang diketahui terdapat rata-rata data yang berbeda, perbedaan tersebut dapat ditentukan pada analisis lanjut atau post hoc. Selanjutnya yaitu rumus uji ANOVA. Yang pertama yaitu one way ANOVA. Uji ANOVA satu jalur ini digunakan untuk mengetahui perbedaan antara tiga kelompok atau perlakuan atau lebih sampel. Uji ini hanya digunakan apabila terdapat satu faktor yang mempengaruhi variabel respon. Tahap pertama yaitu penentuan hipotesis, selanjutnya dilakukan statistik uji, tahap ketiga dilakukan kaidah keputusan, tahap terakhir dilakukan pengambilan kesimpulan. Tahap kedua yaitu two way ANOVA atau analisis varians dua arah. Two way ANOVA ini digunakan untuk menguji hipotesis perbandingan lebih dari dua sampel, dan setiap sampel terdiri dari dua jenis atau lebih secara bersama. Untuk model matematis ANOVA dua jalur dengan interaksi antar faktor seperti yang terlampir pada layar. Untuk asumsi pada model tetap juga dapat dilihat. Two way ANOVA ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ANOVA dua arah model tetap ini merupakan pengujian hipotesis beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara kedua faktor ditiadakan. Untuk perumusan hipotesis sendiri, yang pertama pengaruh utama faktor A, selanjutnya ada pengaruh utama faktor B, pengaruh interaksi faktor A dan faktor B, menentukan taraf nyata dan F tabelnya, dan yang terakhir yaitu menentukan kriteria pengujian. Yang kedua, ANOVA dua arah model acak ini merupakan pengujian hipotesis beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dengan adanya interaksi antara kedua faktor. Untuk perumusan hipotesis ANOVA dua arah model acak ini yaitu dengan pengaruh utama faktor A, pengaruh utama faktor B, pengaruh interaksi faktor A dan faktor B, taraf nyata dan F tabel ditentukan dengan derajat pembilang dan penyebut masing-masing, dan yang terakhir yaitu menentukan kriteria pengujian, dan yang terakhir yaitu ANOVA dua jalur model campuran. Untuk perumusan hipotesisnya sendiri yaitu dengan pengaruh utama faktor A, pengaruh utama faktor B, dan pengaruh interaksi faktor A dengan faktor B. Pada layar juga dapat dilihat untuk rumus menghitung jumlah kuadrat, dan ini untuk penjabaran rumusnya. Serta dapat dilihat juga untuk tabel perbandingan antara one way ANOVA dan two way ANOVA. Definisi uji Kruskal-Wallis. Uji statistik non-parametrik adalah metode pengujian statistik yang tidak bergantung pada asumsi tentang distribusi data populasi. Dalam statistik non-parametrik, tidak diperlukan asumsi bahwa data populasi mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, teknik statistik non-parametrik ini dapat digunakan untuk menganalisis data dengan skala nominal atau ordinal, karena data jenis ini umumnya tidak memiliki distribusi normal. Salah satu uji statistik non-parametrik
parametrik yang sering digunakan adalah uji Kruskal-Wallis. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelompok variabel independen dan variabel dependennya. Uji Kruskal-Wallis khususnya cocok digunakan saat kita ingin membandingkan lebih dari dua kelompok populasi yang memiliki data berupa peringkat atau ranking. Uji Kruskal-Wallis merupakan teknik statistik non-parametrik yang berguna untuk menguji hipotesis awal bahwa beberapa sampel berasal dari populasi yang identik. Yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai asumsi Kruskal-Wallis. Yang pertama, data terdiri dari sekumpulan angka acak X1, X2, sampai seterusnya yang berasal dari satu kelompok populasi dengan median MX dan sekumpulan angka acak Y1, Y2, dan seterusnya yang berasal dari populasi lain dengan median M-nya nilai MX dan M-nya tidak diketahui. Yang selanjutnya, kedua kelompok data ini saling independen. Yang ketiga, variabel acak yang diamati memiliki sifat kontinu. Yang keempat, skala pengukuran data sidaknya bersifat ordinal. Yang kelima, distribusi data dari kedua populasi hanya berbeda dalam parameter lokasi. Rumus uji Kruskal-Wallis. Nah, ini rumus yang digunakan. H sama dengan 12 per N dikali N plus 1 dikali sigma 1 per N1 dikali dalam kurung I dikurang N1 dikali N plus 1 per 2 pangkat 2. Rumus ini digunakan bila tidak ada hasil jumlah yang sama. Atau H sama dengan 12 per N dikali N plus 1 dikali sigma RI pangkat 2 per NI dikurang 3 kali N plus 1. Rumus ini digunakan bila ada hasil jumlah yang sama. Dalam hal ini, H adalah nilai Kruskal-Wallis dari hasil perhitungan, RI adalah jumlah peringkat untuk contoh ke I, NI adalah jumlah pengamatan pada contoh ke I, N adalah total pengamatan, dan K adalah jumlah kelompok. Jika ada ties statistik uji, perlu dikoreksi dengan faktor 1 dikurang sigma T per N pangkat 3 kurang N. Dalam hal ini, T adalah T pangkat 3 kurang T, dan T itu adalah banyaknya ties, sehingga statistik uji Kruskal-Wallis terkoreksi menjadi HC sama dengan H per 1 dikurang sigma T per N pangkat 3 kurang N. Terakhir yaitu kesimpulan. ANOVA atau ANOVA adalah istilah yang digunakan secara bergantian dengan analisis varians yang merupakan terjemahan dari analisis varians. ANOVA merupakan salah satu komponen metode analisis statistik yang termasuk dalam kategori analisis perbandingan lebih dari dua rata-rata. Uji ANOVA terbagi menjadi dua, yaitu one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Uji Kruskal-Wallis merupakan salah satu metode pengujian statistik yang tidak bergantung pada asumsi tentang distribusi data populasi, yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelompok variabel independen dan variabel dependennya. Contoh soal ANOVA satu arah. Yang pertama, misalnya dilakukan pengujian perbedaan hasil belajar ketiga kelas yang diajar dengan metode diskusi, demonstrasi, dan eksperimen. Hasil pengamatan diperoleh data sebagai berikut. Ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa pada ketiga kelompok. Penyelesaiannya kalian bisa lihat tabel bantu ANOVA satu jalan atau uji F. Kalian bisa juga lihat di tabel berikut ini. Berdasarkan perhitungan per tabel diperoleh nilai sebagai berikut dan juga rumus-rumus sebagai berikut. Untuk mempercepat perhitungan, langkah selanjutnya dapat menggunakan tabel ringkasan. Masukkan hasil perhitungan kuadrat tersebut pada tabel. Tabel rekapitulasi hasil ANOVA satu jalan. Kalian bisa lihat tabel di bawah ini. Hasil perhitungan nilai F hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai F tabel, maka O ditolak. Artinya minimal ada satu pasang kelompok memiliki perbedaan signifikan antara hasil belajar ketiga kelompok tersebut. Adapun ANOVA dua arah, kalian bisa lihat tabel di bawah berikut ini. Dan selanjutnya ada penyelesaian dari ANOVA dua arah, kalian bisa lihat di bawah ini juga rumus dan penyelesaiannya. Contoh soal yang seperti ini, cara penyelesaiannya bisa kita lihat bersama. Pada tabel ada 3 kelompok, di mana siswa yang menyukai mata pelajaran olahraga dan siswa menyukai mata pelajaran ilmiah dan siswa menyukai mata pelajaran keduanya. Untuk H0 dikatakan jika tidak ada perbedaan antara nilai rata-rata kelompok murid dari ketiga kategori tersebut, dan untuk H1 apabila rata-rata nilai dari kelompok murid tersebut adalah berbeda. Umumnya nilai alfa ditetapkan sebesar 0,05, dan pada kasus ini juga kita menggunakan alfanya 0,05 dengan total sampel sebesar 14, di mana N1 sama dengan 5, N2 sama dengan 5, dan N3 sama dengan 4. Daerah penolakan ketika H0 dengan nilai kurang dari alfa sama dengan 0,05. Untuk cara penyelesaiannya, setiap kelompok dijumlahkan dan menghasilkan R1, R2, dan R3. Kemudian untuk menghitung H
H hitungnya kita menggunakan rumus berikut. Kemudian setelah kita memasukkan semuanya ke dalam rumus, kita menghasilkan 6,4. Jadi H hitungnya 6,4. Jadi keputusannya itu dengan menggunakan tabel untuk N1 sama dengan 5, N2 sama dengan 5, dan N3 sama dengan 4, maka H tabel lebih dari sama dengan H hitung. Artinya kemungkinan kemunculan nilai-nilai di bawah H0 sebesar kurang dari 0,049. Karena kemungkinan tersebut lebih kecil dari alfa 0,05, maka jelas keputusan kita dalam kasus ini adalah menolak H0 dan menerima H1. Dalam kasus fiktif ini bisa kita simpulkan bahwa memang tidak sama minat siswa menjadi atlet olahraga. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.